Pintas aku melihat ekspresi pengendara itu kaget dan bercampur takut setelah melirik ke arahku. Astagfirullahaladzim, kata kawan itu. Dia pun berteriak, anjir, kuntilanak. Teriaknya sambil menarik gas motornya dengan kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya RDH Channel. Hai. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya yang sebelumnya. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, apa yang diinginkan selalu diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita pendek horor dan mistis yang berjudul Malam Mingguan Bersama Kuntilanak. Malam minggu adalah malam yang paling ditunggu untuk kebanyakan anak-anak kalangan muda. Acara yang disusun dari Sabtu siang, mulai dari ngapelin ke rumah pacar bagi yang punya pacar, iseng-iseng gangguin pacar orang, atau malah ngapelin ke rumah pacar tetangga nih. Ini pasti kerjaannya jomblo-jomblo kesepian nih, ya kan? Gimana menurut teman-teman semua? Pernah nggak ngelakuin itu? Silahkan komen di kolom komentar. Waktu itu di sebuah tanggal di bulan November tahun 2007, aku beruntung punya pacar yang bisa diapelin dan diajak jalan, sehingga tidak termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang jomblo, yang kesepian, yang kurang kerjaan itu. Malam itu aku berencana ngajakin jalan pacarku. Biasalah, yang punya pacar kan. Aku berencana ngajaki jalan pacarku yang kebetulan ada acara seru di pusat kota. Jam 18.30, aku dan motorku sudah bersama-sama gandeng nih ngidupi motor ke rumah pacarku tadi. Namun sialnya jam 19.00, jam 7 malam, malah hujan deras. Bakalan gak jadi ngapelin ya aku, gak jadi pergi pacaran, atau gak jadi pergi ke acaranya, pikirku. Ternyata langit malam itu masih berbaik hati kepadaku. Tepat di jam 19.45 hujan reda. Dengan gerak cepat aku mengeluarkan belalang tempurku, langsung ngebut ke tempat pacarku. Akhirnya motorku pun melaju kencang bersamaku untuk mengapeli cewekku. Akhirnya motorku pun mau juga diajak kerjasama. Dengan aku janjikan membelikannya pelumas terbaik dan memandikannya lagi besoknya. Ketika sampai di pertigaan jalan, aku udah jalan nih ya kan. Ketika sampai di pertigaan jalan, aku sempat bingung memilih jalan antara ngintari jalan yang ramai atau lewat jalan area persawahan atau perkebunan yang sangat sepi, kosong, tidak ada lalu lalang orang di sana. Karena waktu yang terbatas, akhirnya aku memutuskan untuk lewat dari jalan tempat yang sepi, lumayan untuk mempersingkat waktu. Untunglah waktu itu malam minggu, setidaknya masih ada orang yang lewat, meski hanya 1-2 orang. Sesampainya di sana, buset dah,
Ternyata kenyataan gak selalu disinkronkan dengan khayalan. Keadaan malam ini sepi banget, ujar batinku. Sebelum masuk jalan bulak tersebut, aku memutuskan untuk menepi sebentar menunggu motor lewat yang bisa menjadi teman seperjalananku. Aku mengeluarkan rokok dan menghisap untuk menenangkan pikiranku dan mengusir sepiku. Namun sampai 15 menit ternyata tak ada satu motor pun yang lewat. Dengan menggunakan hati, aku memutuskan untuk melanjutkan lagi perjalananku. Sebenarnya sempat ingin untuk memutar balik arah nih aku nih. Iya. Tapi takutnya kemalaman sampai ke rumah sang bebek. Belum sampai setengah perjalanan, ternyata otakku mengingatkan sesuatu bahwa nanti di pertengahan jalan bulak terdapat sebuah kuburan tua yang cukup membuat mata ini tertuju padanya. Ditambah lagi, banyak cerita-cerita tentang kuburan tersebut yang sering aku dengar dari bapak-bapak yang biasanya kumpul di pos kamling. Semua ceritanya adalah cerita tentang seram bin menakutkan. Tak ada cerita romantis-romantisnya. Kenapa aku baru mengingatnya sekarang? Bukan tadi pas masih di pertigaan aku mengingatnya. Itu sesalku. Dengan sukses tertuju pada komplek kuburan tersebut, keringat dingin pun mulai bercucuran dari permukaan kulitku. Cool saja bro, gak usah diliatin terus. Gak ada apa-apa kok. Itu jawab dalam batinku untuk menenangkan isi hatiku dan pikiranku. Tiba-tiba harum semerbak bunga setaman menusuk hidung. Semerbak bunga yang setaman menusuk hidungku. Bulu kudukku berdiri hebat. Belum juga hilang bau kembangnya, motorku tiba-tiba semakin memberat seperti ada sesuatu yang menarik. Sialan, kenapa sih di saat seperti ini motorku nggak bersahabat begini ya? Gerutuku dalam hati. Setelah menjauh dari kuburan itu, aku berhenti sebentar untuk mengecek kondisi motorku. Tak ada yang aneh, bahkan yang aku kira ban motorku kempes ternyata tidak. Aku melanjutkan perjalanan lagi. Jam menunjukkan pukul 20.30 dan aku harus segera bergegas. Aku tak begitu ambil pusing dengan motorku yang memberat tadi. Biar besok saja aku cek kembali di bengkel. Yang terpenting sekarang aku harus cepatnya sampai ke rumah pacarku agar dia tidak cemburu atau berprasangka aku selingkuh. Gitu. Masa malam minggu nggak didatengin ya kan? Gitu. Jadi aku buru-buru agar aku bergegas agar cepat sampai. Tidak beberapa lama terdengar suara motorku dari kejauhan. Terdengar suara motor, bukan suara motorku ya. Terdengar suara motor dari kejauhan. Dan semakin lama semakin mendekat motor itu. Akhirnya ada juga teman sependeritaan. Lumayan banget untuk teman seperjalanan mengarungi bulak nan indah ini. Dalam batinku bercerita, jalan bulak itu memang terkenal sedikit sepi kalau malam guys. Itu dia. Dan angker. Baru saja aku merasa tenang, motor yang seharusnya sekarang di belakangku malah menjauh lagi. Sepertinya mereka sengaja mundur dan tidak ingin mendekat denganku. Sekilas aku pun mendengar teriakan dari penumpang motor tersebut. Apaan tuh? Mundur aja man, gak usah mendekat-dekat.
terdengar teriakan yang bernada panik. Wah, kenapa mereka? Apa mereka kira aku ini tukang ojek setan? Perasaan aku udah mandi dan berpakaian rapi, tapi masih terlihat menyeramkan juga ya. Gerutuku. 10 menit kemudian aku keluar juga dari jalan bula sialan itu. Gawat. Dan sekarang aku memasuki jalan alternatif, yang artinya sebentar lagi aku sampai di tempat tujuan. Tapi kenapa dengan jalan ini kok bisa sepi gini ya? Padahal baru jam 9 kurang loh. Lagi pula ini kan malam minggu guys. Kok bisa sesepi ini? Udahlah, lanjut aja lah. Aku melihat dari kejauhan tampak cahaya motor dari arah yang berlawanan. Setelah mendekat dan berpapasan, sepintas aku melihat ekspresi pengendara itu kaget dan bercampur takut setelah melirik ke arahku. Astagfirullahaladzim, kata kawan itu. Dia pun berteriak, anjir, kuntilanak. Teriaknya sambil menarik gas motornya dengan kencang. Bahkan dia hampir masuk semak-semak di pinggir jalan karena saking paniknya. Wah, sepertinya memang ada yang tidak beres nih, ujarku. Aku berusaha tetap tenang meski sebenarnya aku sudah merinding hebat. Bulu kuduku merinding sambil perlahan melirik kaca spion motorku. Jeger, super sekali apa yang aku lihat dari spion kananku. Sepintas aku melihat rambut panjang terurai. Astagfirullahaladzim, yang anehnya tetap rapi meskipun terkena angin. Aku pun melirik kaca spion kiriku. Astagfirullahaladzim, meski mati kita. Hampir saja aku melompat dari motorku karena saking kagetnya. Kini yang aku lihat adalah sepasang kaki yang sedang berayun-ayun berbalut kain putih, guys. Astaga, sepintas aku juga melihat tangan dengan kuku panjang yang runcing dan hitam sedang bersandar tenang di atas pahanya. Hawa aneh, aura aneh pun mulai menyelimuti. Aku berusaha tetap konsentrasi memacu motorku dan berdoa sebisanya. Aku tak bisa berhenti di tempat sepi seperti ini. Bisa-bisa aku malah diculik sama hantu itu. Gawat. Ketika hampir sampai di pertigaan jalan utama yang ramai, bau harum kembang setaman itu tidak tercium lagi dan secara tiba-tiba motorku terasa menjadi ringan seperti sedia kala. Aku memberanikan diri untuk melirik spionku lagi. Alhamdulillah, wanita itu sudah hilang. Senangku. Aku pun menepi dan berhenti sebentar, sekedar untuk menghirup udara segar dan memastikan wanita itu benar-benar sudah pergi. Ketika aku mulai bisa tenang, aku mulai mengingat-ingat di daerah mana aku berhenti. Dek, jantungku mulai pun berpacu kembali. Ternyata ini komplek kuburan, guys. Dan tempat di seberang jalan, di depan pintu masuk komplek kuburan itu, aku melihat ada sosok wanita berambut panjang memakai kain putih sedang berdiri menatapku. Dan dia tertawa. Sepertinya dia tersenyum dan tertawa kepadaku. Astagfirullahaladzim. Wah, langsung saja aku menyalakan motorku lagi dan pergi dari tempat tersebut. Bukan arah ke rumah pacarku yang aku tuju, tapi aku lebih memilih menuju alun-alun kecil yang cukup ramai karena saking ketakutannya.
Aku pun memesan sebuah teh botol dan sebatang rokok di salah satu kios. Kini perasaanku mulai tenang kembali. Aku juga mulai menikmati keramaian dalam minggu. Di malam minggu ini, di alun-alun kecil ini, bukan saja aku selesai menelepon pacarku untuk menjelaskan, aku tak jadi ke rumahnya. Datang 2 orang laki-laki menghampiriku. Masnya tadi lewat bula itu ya? Aku hafal sama motor dan jaketnya, Mas. Tanya laki-laki yang berbaju hitam. Kita tadi lihat ada di belakang motornya, Mas. Tapi tadi kita terpaksa mundur lagi, ucapnya. Mas, di mana-mana yang namanya malam minggu itu ngajak jalan pacar, Mas. Kemana gitu? Lah, ini malam mingguan malah ngeboncengin kuntilanak. Apa enaknya coba? Timbal laki-laki yang satunya. Aku pun cuma bisa nyengir kuda. Sialan, masih mending aku ngeboncengin kuntilanak yang sudah jelas berjenis kelamin perempuan daripada situ. Malam mingguan malah jalan bareng dengan sejenis, sama-sama punya pedang. Berdua lagi. Batinku menghibur ketawa dan dia pun ketawa. Astagfirullahaladzim. Ternyata semuanya tertawa. Yang tadinya merinding. Begitulah ceritanya, teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video singkat saya ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Tapi jangan lupa dulu teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and share, and comment. Tinggalkan jejak teman-teman semua. Terima kasih. Apabila teman-teman ada cerita-cerita horor, jangan lupa di tapping, di komen di dalam komentar ya teman-teman. Saya akhiri video singkat saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.